Kehidupan saya mulai di saat-saat akhir Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menduduki Aceh. Desingan peluru, dentuman meriam, dan pemboman udara telah menjadi biasa dalam bingkai sejarah hidup saya. Saya dilahirkan pada tanggal 3 Juli 1944 di sebuah rumah panggung Aceh di Sangge Pidi, sebagai anak kedua dari 6 bersaudara yang semuanya lelaki. Ibu saya bernama Ramlah binti Taib, wanita rupawan yang pernah menjadi bunga desa ketika beliau tinggal di Lemno, Aceh Jaya. Sementara ayah saya bernama Muhammad Hasan Yusuf, seorang pengusaha muda yang sukses di zamannya. Ayah mengenal ibu ketika ayah bertugas di Melabuh, menikahi ibu dan membawanya pulang ke kampung ayah di Sangge, Pidi. Saat saya lahir, suasana Aceh dalam kondisi siap siaga perang. Di mana-mana terdengar suara letusan sirine sebagai tanda bahaya. Saat itu, setiap rumah di Aceh membangun kubang lubang persembunyian atau lebih dikenal dengan bunker di samping atau di depan rumah panggung mereka masing-masing. Bagi orang Aceh, kami menyebut bunker itu dengan sebutan kuruk-kuruk. Pernah suatu kali saat sirene berbunyi, semua orang menjadi panik, termasuk ibu saya. Beliau bergegas mengangkat saya, sedang merangkak degup jantung beliau berdetak cepat seiring dengan langkah kakinya yang setengah berlari ke dalam bunker. Mungkin saking paniknya, beliau tidak menyadari ternyata hanya memegangi suatu kaki saya saja, sementara kepala saya menyuntai ke bawah. Tetapi saya tidak menangis sama sekali. Ibu menceritakan kejadian itu dengan bangga. Bagi beliau, saya anak yang tidak cengeng. Saya memiliki seorang abang bernama Razali. Namun ia meninggal dunia saat usianya baru 2 tahun. Tidak ada kenangan dan memori apapun tentang abang saya tersebut. Kenangan suka duka semasa kecil kebanyakan saya lalui bersama adik saya Hasbalah, karena usia Hasbalah hanya berbeda 2 tahun di bawah saya. Ayah dan ibu sering menuturkan perbedaan kami dari sisi karakter dan sifat pembawaan masing-masing. Saya biasa dipanggil Tengku Lube karena sifat saya yang penurut dan pendiam, sedangkan adik saya dipanggil Panglima Perang karena ia aktif, tidak mau diam, dan suka sekali berbicara. Positifnya menjadi seorang pendiam dan penurut. Saya jadi jarang mendapat hukuman seperti yang dialami Hasbalah. Namun ada satu hal yang membuat ibunda khawatir, karena saya susah sekali makan. Saya kerap kali ditinggal sendirian di meja makan, malahan kadang-kadang sampai tertidur di meja makan. Sementara yang lain sudah selesai makan, saya justru masih berusaha menghabiskan makanan di piring saya. Jika dihitung-hitung dalam kurun waktu tahunan, saya tinggal bersama ibu hanya sampai usia 7 tahun. Namun semua kenangan indah ketika bersama ibu dan ayah masih terbayang jelas di benak saya. Ibu sangat pintar memasak, bahkan beliau pintar memasak makanan Belanda, puding buah dan susu untuk kami di rumah. Perusahaan ayah, CP PIM atau Pedagang Indonesia Muda, dipindahkan ke Langsa, dan rumah kami saat itu berada di depan jembatan Timbangan lalu lintas Jalan Raya Medan Langsa. Selain dengan ibu, saya dan adik saya juga dirawat oleh Bu Minah, seorang pembantu rumah dari Tamiang yang membantu merawat dan mengasuh kami adik beradik. Kami juga mempunyai 2 pembantu pria yang mengerjakan pekerjaan seperti mengangkat air, memotong kayu, dan pekerja lain di luar rumah. Saya masih ingat, salah seorang dari pembantu pria kami ini memiliki 6 jari kaki. Saya dan adik saya lahir di tengah-tengah keluarga pengusaha di Aceh.
biasa disebut toke. Saat anak-anak dan orang dewasa lain belum menggunakan alas kaki atau sandal jepit, saya dan adik-adik saya sudah mengenakan sepatu dan dasi. Bahkan saya punya sebuah foto masa kecil yang mengenakan dasi dan sepatu, persis seperti foto anak-anak di Eropa. Padahal kenyataan foto ini diambil pada tahun 1950-an. Saya juga teringat di tahun yang sama bersama ayah pergi ke Medan dengan mobil sedan Plymouth. Ayah berwarna kelabu mengunjungi keluarga ayah. Cut Maneh dan Tengku Ismail tinggal di dekat Taman Seri Delhi. Pada tahun 1951, keluarga saya pindah ke Sigli. Saat itu dimulai persiapan pergerakan TII 1953. Sepertinya ada komunikasi antara ayah saya dengan Tengku Muhammad Daud Bre, pimpinan DI atau TII Aceh, sehingga beliau tahu akan terjadi revolusi di Aceh, dan ayah saya ikut aktif sebagai seorang komando setia Tengku Muhammad Daud. Sejak saat itu, saya dan Hasbalah tidak tinggal bersama orang tua kami lagi. Kami dititipkan kepada pasangan suami istri, Pak Rahman dan Bu Rosmiyati atau Nek Ros. Merekalah yang merawat kami semasa sebagai anak angkat. Pasangan ini tidak mempunyai anak, sehingga mereka sangat menyayangi dan mengasuh kami layaknya anak mereka sendiri. Untuk kebutuhan Pak Rahman dan Nek Ros, ayah hendak membuat sebuah perjanjian dengan Nek Toke Gani, yakni memberikan tanahnya di Blang Paseh Langsa. Nek Toke Gani sendiri sebenarnya uak saya, masih memiliki garis keluarga dengan kami. Pada sebidang tanah Nek Toke di Langsa inilah ayah membangun sebuah rumah untuk Pak Rahman serta memberikan seekor sapi lengkap dengan gerobaknya untuk menarik barang sebagai sumber mata pencaharian Pak Rahman yang buta huruf tersebut. Pak Rahman sebenarnya ahli gede-gede, sejenis permainan bela diri gulat Aceh. Beliau pernah memenangkan pertandingan gede-gede tingkat kabupaten. Hidup saya seketika berubah dari anak toke dengan segala macam mainan dikeliling pembantu-pembantu, kini menjadi anak angkat pembawa gerobak sapi. Namun perubahan ini meninggalkan kesan yang sangat kuat dalam sejarah hidup saya. Bahkan saya akhirnya bisa merawat sapi, memandikannya, memberi makan, dan membuat perapian yang ditembuni dengan sekam untuk menghangatkan sapi agar tetap sehat dan kuat menarik gerobak. Bisa dikatakan bahwa SIM atau surat izin mengemudi pertama saya, yakni SIM menarik gerobak sapi. Meski saya menjadi anak angkat Pak Rahman, saya tetap bersekolah di SD Muhammadiyah Langsa di halaman Masjid Besar Langsa. Sekarang sekolah ini tidak ada lagi karena ada perluasan masjid. Kurikulum di SD Muhammadiyah saat saya bersekolah lebih baik daripada bersekolah di tempat lain. Kelebihannya, kami menulis bahasa Arab, pelajaran agama seperti tafsir Al-Quran, pemahaman hadis, sejarah Nabi Muhammad SAW, fardu'in, serta pengenalan hukum Islam, fikih. Kami juga diajarkan kaligrafi dan menulis huruf Arab. Di sekolah ini saya juga belajar membuat kalam atau pena dari lidi daun enau yang ditipiskan kemudian dipotong miring pada bagian ujungnya sehingga ukurannya sesuai untuk menulis kaligrafi yang menggunakan tinta Cina. Ketika di kelas 4 kami diajarkan pelajaran bahasa Inggris. Buku yang kami pakai saat itu Progressive English Cross. Saya masih mengingatnya dengan baik. Banyak cerita menarik di dalamnya seperti Betty and the Beast, The Man with the Pip, Tom Tom, dan lain-lain. Pelajaran tersebut saat itu hanya diajarkan di sekolah Muhammadiyah. Sekolah yang lain belum mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Arab, atau Fardhu Ain. Saya pikir ayah punya alasan memanggil saya dengan sebutan Tengku Lube. Gelar itu cocok untuk saya yang sangat cepat dan mudah sekali belajar mengaji. Memang sudah menjadi tradisi di Aceh. Kami mulai mendidikan Fardhu Ain saat anak-anak sudah bisa berbicara.
Belajar mengaji dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian menghafal surat Al-Fatihah, dilanjutkan belajar surat Al-Ikhlas dan berangsur-angsur meningkat ke juz amma. Juz amma biasanya disebut Quran kecil atau Quran ubid dalam bahasa Aceh. Di samping itu kami diajarkan menghafal surat-surat pendek. Demikian pula dengan praktik salat dan puasa dilakukan secara berangsur-angsur sejak kecil di semua rumah tangga. Ini merupakan tanggung jawab setiap lelaki dan perempuan Aceh yang telah menikah dan memiliki anak. Saya ingat ketika mulai belajar alif bata dari kitab juz amma, kemudian mulai mengeja sampai Abu Tausi. Dari Abu Tausi saya langsung melompat membaca surat Al-Fatihah dan Ustadz hanya mengajari saya pada surat Tabat Yada. Selebihnya saya mengaji sendiri sampai khatam juz amma. Ini berlangsung hanya dalam hitungan beberapa hari saja. Seperti kebiasaan di kampung kami, saat khatam Al-Quran kecil dan hendak memulai Al-Quran besar, harus dirayakan dengan sedikit kenduri. Perayaan itu dilengkapi dengan menu nasi ketan kuning sebagai penghormatan. Saat saya mulai mengaji Al-Quran besar, Ustadz hanya membaca secara formalitas saja pada juz pertama, dan ini dibaca bersama-sama. Selebihnya juz kedua sampai juz ke-30 Ustadz menyuruh saya mengaji sendiri. Mulailah saya mengaji 1 juz sehari. Singkatnya saya khatam Al-Quran dalam waktu kurang lebih dari 45 hari. Alhamdulillah, seperti kebiasaan mengaji di kampung, setelah khatam Al-Quran kembali diadakan sedikit kenduri untuk menghormati seorang yang sudah tamat baca Al-Quran. Saya pikir kenduri ini tujuannya untuk membahagiakan serta memberi semangat kepada anak-anak agar lebih giat membaca Al-Quran. Setelah khatam Al-Quran, saya mengaji kitab-kitab Jawi yang dimulai dengan Masailai, Bidayah hingga ke kitab 8. Setelah tamat kitab 8, guru mengaji saya Tunku Hasan Simpang 3 Giging menghubungi ibu saya dan mereka berdiskusi kira-kira kitab apa lagi yang harus saya lanjutkan. Karena saya lancar mengaji dan belajar kitab, saya menjadi murid kesayangan dan sering dibawa oleh Ustadz. Bahkan saya selalu duduk di samping beliau jika ada kenduri di kampung. Beliau menganjurkan agar ibu saya menghadiahkan istilah Aceh yang bermaksud membeli sebuah kitab berjudul Firul Ul Masailal dan Kiful Kamah untuk saya pelajari dalam bimbingan beliau. Saat usia 7-8 tahun, saya mengikuti lomba tilawatil Quran tingkat kampung di Matang Silimeng, Langsa, dan alhamdulillah saya mendapat juara 1. Saya mendapat hadiah selembar kain sarung, kopiah, dan Al-Quran. Di tempat pengajian saya diberi kedudukan sebagai wakil ustadz. Jika beliau berhalangan atau ada tugas luar, maka rotan komando ustadz dititipkan kepada saya. Padahal murid-murid lain ada yang sudah dewasa dan jauh lebih tua daripada saya. Namun ustadz memilih memberi tongkat komandonya kepada saya. Meskipun umur saya lebih muda, namun murid-murid di pengajian tetap menghargai saya. Mereka memanggil saya dengan gelar Tunku Abang, sehingga saat Idul Adha dan Idul Fitri, teman-teman pengajian memiliki tradisi datang berkumpul di rumah saya lebih dahulu, baru kemudian bersama-sama beridul fitri ke rumah Ustadz. Taman SD saya bersekolah di SMP 1 Langsa. Setelah tamat SMP tahun 1960, saya pindah ke Medan. Saya melanjut belajar mengaji kepada Ustadz Hajjah Asra'i Abdul Rauf di Jalan Gelugur dan Ustadz Ahmad Sufyan. Haji As'ari adalah seorang ahli qiraah, berfungsi sebagai juri pada MTQ Musabakah Tilawatul Quran. Beliau mempunyai banyak murid yang terkenal di Sumut seperti Qari Ustadz Khalid Daulah, Ustadz Hasan Basri. Paman saya Abdullah Yusuf, adik kandung ayah saya yang nomor 3, datang ke Langsa menjemput saya dan Hasbalah. Kami dibawa ke Medan dan tinggal bersama Paman Ibrahim Yusuf yang merupakan adik kandung bapak saya yang nomor 1. Adik langsung dibawa ayah saya. Beliaulah yang menyuruh Paman Abdullah menjemput kami dari Langsa. Paman Ibrahim Yusuf tinggal di Jalan Palang Merah nomor 2 Medan, tepatnya di samping British Council. Sejak itu saya tinggal bersama beliau, sedangkan adik saya Hasbalah tinggal bersama Paman Abdullah Yusuf di Jalan Jogja nomor 4.
Paman saya Ibrahim meninggal dunia ketika saya bersekolah kelas 2 SMA 1961. Meskipun paman Ibrahim telah meninggal dunia, saya tetap tinggal bersama keluarga almarhum paman saya. Ibrahim tersebut bersama dengan saudara-saudara sepupu saya di Jalan Palang Merah tersebut. 1964 saya pindah ke Jalan Jogja, sekarang Jalan Diponegoro nomor 4. Menjaga rumah tersebut yang telah diserahkan oleh perusahaan keluarga paman saya Ibrahim kepada Yayasan Aceh Sepakat Medan. Oleh yayasan, rumah kediaman saya tersebut sekarang sudah berubah menjadi Rumah Sakit Malahayati. Ingatan saya tentang ayahanda Muhammad Hasan bin Tunku Syahbanda Yusuf atau bisa dipanggil dengan Tunku Hasan Pim, karena ayah direktur sekaligus pemilik dari CP Pim, sebuah perusahaan yang didirikan di Langsa, Aceh Timur dan memiliki cabang di Sigli, Aceh Pidi. Di mata saya, ayah sosok pekerja keras. Di Langsa, ayah mempunyai pabrik padi dan papan di belakang pasar kota Langsa yang berhadapan dengan pabrik padi CV adat milik Toke Ibrahim Arsyad, pengusaha sukses sekaligus nasional Indonesia. Pada tahun 1953, ayahanda merupakan pedagang muda yang sukses dalam usahanya, terutama saat meninggalkan semua kejayaan itu dan ikut dalam perjuangan DITII. Pada tahun 1952, almarhum ayahanda juga mempunyai sebuah toko yang menjual kain di samping toko Kejora milik Haji Usuh di Jalan Perdagangan, persis di jalan utama kota Langsa. Kami juga punya sebuah sedan Plymouth warna kelabu dan 2 truk untuk mengangkut barang-barang. Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan barang dan referensi, memasukkan beras, makanan dan pakaian ke perkebunan karet perusahaan negara perkebunan PNP 1. Selain itu, ayahanda juga membeli sheet lembaran karet yang sudah diolah dari PNP 1 lalu mengeksporkan ke Malaysia dan Singapura melalui pelabuhan Kuala Langsa. Sampai sekarang masih ada piutang CP Pim dengan pemerintah Republik Indonesia sebanyak 80 ton sheet yang belum lunas dibayar. Terakhir, urusan bisnis ini ditangani oleh Mr. SM Amin SH, mantan Gubernur Sumatera Utara dan pengacara Sultan Sridewa. Saya belum pernah berkomunikasi dengan mereka, namun saya masih memiliki alamat mereka di Jalan Sumeneb, Jakarta. Pengurusan pembayaran ini dipersulit dan dibekukan dengan alasan keterlibatan ayah sebagai pemberontak DITII. Ayahanda juga mempunyai sebuah kilang padi di kompleks stasiun kereta api di depan kantor polisi kota Sigli. Kilang padi tersebut merupakan kilang padi terbesar pada masa itu dan memproduksi beras sebanyak 10 ton dalam waktu 24 jam. Batu gilingnya berdiameter 1,35 meter dan ayakannya 2,5 kali 1,80 meter persegi. Beras dikirim dengan kereta api dari stasiun Sigli ke kebun karet PNP 1 Langsa. Di belakang perkarangan pabrik padi ini berbatas dengan tambak ikan milik kami yang berhamparan luas sampai ke tepi laut seluas 10 hektar dan berbatas dengan jalan rawa dan blok bengkel stasiun kereta api. Kami memelihara 50.000 bibit ikan bandeng dan udang tigur dengan hasil panen 2 ton selama 5-6 bulan. Ayahanda juga mempunyai kebun karet di Jambu Mariti, Pantan Labu, Aceh Utara. Saya tidak ingat berapa ribu batang pohon karet di sana. Menurut keterangan warga, semua pohon karet sudah musnah, sepertinya sudah ditebang, sementara tanah perkebunan karet diambil begitu saja oleh pengusaha setempat. Setelah ayah ditembak mati tersungkur di pabrik padi, Mobrik atau kelak bernama Brimob yang menembak ayah, mencopot cincin berlian dari jari ayah, merampok rincung di tangan ayah dan bersarung dan berhulukan gading. Mereka menyita pabrik padi dan tambak ikan kami dengan alasan harta pemberontak. Alhamdulillah, dengan semangat dan kepiawaan nenek saya Pocut Putro dari Nisa menuntut kembali Indonesia sehingga dapat mengembali pabrik padi dan tambak ikan.
Nenek saya, ibu dari ayah, adalah keturunan bangsawan dari Nisam, Krung Gerekuh, Aceh Utara, dan di kampung kami beliau dipanggil Nek Langsa atau Pocut Idi karena dibawa pulang oleh kakek saya, Syah Bandar Yusuf, sebagai istri mudanya dari Langsa. Kakek saya menjabat kepala pelabuhan Langsa dan dipanggil dengan gelar jabatan Syah Bandar Yusuf. Semua anggota keluarga kami ketakutan, terutama setelah ayahanda ditembak dan kami dicap keluarga pemberontak. Tetapi nenek sangat pemberani, bahkan mendatangi komandan Mobrik menuntut kembali harta-harta ayah yang mereka rampas. Beliau mengatakan dengan lantang kepada saudara-saudara kami tanpa sedikit pun merasa takut. Mengapa saya harus takut? Anak saya sudah susah payah membangun usahanya mencari rezeki. Sekarang dia sudah ditembak mati di perusahaannya sendiri. Cucu saya masih sangat kecil-kecil. Mana boleh saya biarkan tentara mengambil begitu saja harta milik anak saya. Semoga mereka yang menembak anak saya dilaknat oleh Allah. Saya melihat karakter nenek saya tidak kurang dibandingkan dengan karakter khas pahlawan wanita Aceh seperti Cut Nyadin, Cut Mutia, Pocut Barin, Tunku Nyak di Barat, dan banyak laginya yang berani menentang kezaliman, mempertahankan haknya dan ikut ke medan perang bersama suaminya, bahu-membahu berperang melawan musuh. Sejarah hidup keluarga saya berputar kembali saat saya memutuskan hijriah ke Rimba Aceh, mengikuti perjuangan bangsa Aceh untuk memerdekakan dirinya dari belenggu penjajahan Indonesia. Asyahid, ayah meninggal dunia karena ditembak di kepalanya sebagai seorang komando pasukan Darul Islam Indonesia. Seharusnya dibangun tugu pahlawan di depan pabrik padi untuk memperingati syuhada-syuhada DI atau TII yang syahid dalam penyerangan dan pertempuran di sana. Ayahanda meninggalkan perdagangannya yang maju dan menggantikannya dengan perniagaan dengan Allah dan kemenangan di akhirat. Penyerangan di hari pertama DI atau TII pada tahun 1953 di Sigli dilakukan dari arah utara. Ayahanda sebagai Panglima Komando melakukan penyerangan dari Lampuh Krung dan Rawa melalui arah Tambak. Kami lalu bersembunyi di dalam dan belakang kilang padi PIM guna menunggu aba-aba. Menurut laporan dari seorang yang ikut penyerbuan bahwa aba-aba komando penyerangan adalah suara bedu atau tambu pertama dari Masjid Padang di kota Sigli. Sudah ada perintah kepada anggota DI TII untuk memukul beduk 1 jam sebelum salat subuh. Takdir Allah, si pemukul beduk itu ketiduran dan beduk dipukul waktu salat subuh, sehingga penyerangan 1 jam terlambat dari waktu yang ditentukan ketika warga hendak salat subuh. Apa yang terjadi kemudian? Seperti peribahasa, ube und irang ube blang irut, artinya kesalahan beberapa sentimeter menyebabkan kerusakan berkilometer. Jenazah ayahanda syahid bersama syuhada DI TII dibawa ke rumah mayat di belakang penjara Sigli dan dikebumikan di kuburan massal di sekitar rumah mayat, tepatnya di Jalan Sigli Simpang Laya atau Simpang 3. Di kuburan tersebut tidak ada informasi berapa banyak jenazah yang terkubur dalam lubang yang sama. Ada yang mengatakan 10 sampai 12 jenazah. Selain ayahanda, tidak ada informasi siapa saja yang dikuburkan di sana. Tidak ada nama, apalagi identitas, kecuali jenazah ayahanda yang dikenal oleh Bang Gade Sentang, pengawal penjara yang memberitahunya kepada ibunda. Asyahid ayahanda meninggal ibunda berumur sekitar 30 tahun dengan 5 orang anak. Ayahanda syahid ketika saya berumur 9 tahun. Razali meninggal saat usia 2 tahun. Hasbalah berusia 7 tahun. Yuhasri 4 tahun. Hashimi 2 tahun. Dan Muhammad Yatim berusia 5 sampai 6 bulan. Saya mengetahui ayahanda syahid melalui surat kabar mimbar umum yang diperlihatkan oleh Bang Usuh Setang
ketika berjualan rempah-rempah di Pasar Langsa. Hari itu saya lewat di depan kedainya, lalu Bang Usuh memanggil saya dan memeluk saya erat sambil bercucuran air mata berkata, "Aduhai adikku, engkau kini sudah yatim. Ayahmu paman saya Hasan telah syahid ditembak oleh mob Brik. Beritanya ada di surat kabar ini," ucap Bang Usuh menunjukkan mimbar umum. Saya mengambil surat kabar tersebut penuh kebingungan dan segera berlari pulang ke rumah. Saat kejadian itu saya tinggal bersama ayah angkat saya Pak Rahman. Saya memperlihatkan mimbar umum dan membaca isinya. Mereka pun menangis terseduh-seduh merangkul saya dan adik saya Hasbalah. "Aduhai anakku bertuah, ayah kalian telah berpulang ke rahmatullah. Kalian kini telah yatim. Sudah sampai takdir Allah, semoga kalian bertuah dan bahagia." Air mata mereka berhamburan mengalir di pipi. Beberapa hari sebelumnya saya ada bermimpi bertemu ayah di Jalan Kaki Lima, di barisan pertokoan di simpang Jalan Perdagangan. Ayah mengenakan jas putih dan celana pantalon putih dengan topi putih. Beliau berpesan kepada saya supaya rajin-rajin bersekolah. Mimpi ini sangat berkesan dan selalu terbayang-bayang, seakan-akan beliau nyata di depan saya. Inilah saat terakhir bertemu ayah dalam mimpi. Setahun setelah ayah syahid, barulah tentara mengizinkan kami menziarahi kuburan ayah di samping penjara Sigli, tidak jauh dari tepi pantai. Menurut laporan Bang Gade, mantan pegawai penjara Sigli, yang melihat ayah dikebumikan dalam satu kuburan bersama 10 atau 12 orang syuhada pada hari penyerangan kota Sigli. Foto almarhum ayah dikumpulkan ibunda lalu dimasukkan ke kaleng dan ditanam. Semua hal tentang ayah disembunyikan supaya tidak diketahui oleh tentara. Ketika rumah kami diperiksa di Sanggu, ibu khawatir tentang tentara akan membakar rumah bila menemukan foto almarhum. Sudah tradisi tentara membakar rumah pemimpin DI-TII. Seperti itulah kekejaman tentara TNI terhadap rakyat Aceh. Pembakaran rumah dan pembunuhan massal terhadap warga telah berulang kali terjadi di Aceh. Orang Aceh tidak mungkin melupakan lautan api dari rumah yang dibakar dan pembunuhan massal di Pulau Cet Jumpa, Aceh Besar, penembakan massa warga sipil di Simpang KKA Aceh Utara, pembunuhan Tunku Bantakiah dan muridnya di Butung Atih, Aceh Barat, dan lain-lain. Rakyat Aceh telah mengalami penindasan dan kekejaman seperti di atas di masa perperangan dengan Belanda dan Jepang. Saya masih ingat ketika perang DI-TII tahun 1905 Tengah. Tentara DI-TII bersosialisasi di kampung dan warga kompak dengan DI-TII. Kondisi ini membuat tentara tidak berani masuk kampung kecuali satu kompi. Setiap tentara yang ingin beroperasi di kampung, maka ada saja yang memberitahu kepada DI-TII agar membuat persiapan mencegat tentara di tempat strategis. Pada tahun 1955, saya libur sekolah dan mengunjungi ibu di PD. Saya berjumpa dengan ayah petua Husin Sanggu, rekan seperjuangan almarhum ayahanda, dan beliau tetangga kami di Sanggu. Ayah petua Husin terkenal garang dan keras serta disegani oleh warga. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Aceh masa 1945. Beliau salah seorang pejuang dari Sanggu. Bersama-sama ayah saya, Ayah Sabi, bersama pemuda-pemuda dari Sanggu yang ikut menyerbu ke Sigli melawan Jepang dengan tujuan memerdekakan Aceh dari penjajahan Jepang. Beliau dan juga pemuda-pemuda kampung saya Sanggu ikut di dalam pasukan Pusat Ulama Seluruh Aceh. Tunku Daud di Bere 1945 melawan Hulu Balang Tunku Daud Cumbuk di Lamelo, PD yang ingin mengundang Belanda kembali menjajah Aceh. Pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan RI masa itu meneriakkan
peki merdeka dan mengibarkan bendera merah putih. Mereka-mereka inilah bersama dengan Tengku Daud Bereh Aceh dan Karto Suwirjo atau Jabar dan Kahar Muzakkar Sulsel di tahun 1953 berontak menuntut tegaknya Darul Islam di seluruh Indonesia seperti yang dijanjikan kepada mereka oleh Insinyur Soekarno, proklamator Indonesia Merdeka, atas seluruh daerah Nusantara yang pernah dijajah oleh Belanda atau Hindia Belanda. Di antara mereka yang terkenal adalah Hasan Ali, Perdana Menteri DI Aceh, ayah saya Hasan Pim, Petua Husin, TM Amin. Kesemuanya merupakan tetangga-tetangga saya di Kampung Sangge. Saat di Kedai Satang, saya melihat ayah Petua Husin di Balai Bambu berhadapan dengan kedai Tengku Syam di ujung Titi Sentang. Seseorang membisikkannya bahwa saya adalah anak Tengku Hasan Pim. Itu anaknya Hasan Pim, Husaini namanya, sekolah di Langsa. Begitu mendengar bisikan tersebut, ayah Husin memanggil saya. "Hai Husaini, keno kajak, ayo kemari," panggilnya. Saya menghampirinya dan beliau menyuruh saya duduk di sampingnya. Saat itu umur saya sekitar 10 tahun dan anak-anak sebaya saya tidak berani duduk di sampingnya karena melihat saya masih segan dan cangkung. Ayah Husin mengajak saya sekali lagi. "Pistol ini akan kuberikan sebagai pusaka kepadamu bila sampai masanya engkau hendak membela ayahmu yang telah ditembak mati oleh tentara itu." Beliau mengucapkan kata-kata itu sambil mengeluarkan pistol dan membiarkan saya memegang dan menimbang-nimbang benda tersebut. Terasa agak berat bagi saya dan saya mengembalikan pistol itu kepadanya. Kata-kata ayah Husin ini selalu tertanam di ingatan saya dan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah pejuang dan ideologi ayah mengalir ke dalam tubuh saya.